Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dersha Udini Irawan Putri dengan NPM 2530201115. Saya Gita Santika Permana dengan NPM 2530200099. Saya Simon Dewa Putra dengan NPM 2530200015. Rabu Fauzan dengan nomor 2530200092. Saya Arbi Winata dengan RP 2530200100. Baik, di sini kami akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar dalam pendidikan multikultural. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut meliputi suku bangsa, agama, ras, budaya, dan bahasa, serta adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi ini merupakan kekayaan nasional yang tidak memiliki oleh banyak negara lain. Namun, di sisi lain, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, intoleransi, dan diskriminasi apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Pendidikan multikultural hadir sebagai pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk individu yang mampu menghargai perbedaan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi dasar dan pedoman utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural karena mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan karakter bangsa. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, namun juga berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting sebagai landasan nilai dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, ada pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menanamkan pemahaman bahwa perbedaan merupakan hal yang wajar dan harus dihormati. Pendidikan ini bertujuan agar peserta didik mampu menerima perbedaan, bersikap toleransi, tidak diskriminatif, serta mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. Baik, setelah ini teman-teman saya akan memberikan contoh-contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan multikultural. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama menekankan pentingnya sikap religius dan toleransi antar umat beragama. Dalam pendidikan multikultural, nilai ini diwujudkan melalui sikap saling menghormati perbedaan agama dan keyakinan, serta tidak melakukan tindakan diskriminatif atas dasar agama. Peserta didik diajarkan untuk hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki kepercayaan yang berbeda. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam pendidikan multikultural, nilai ini diwujudkan melalui sikap empati, saling menghargai, serta perlakuan yang adil terhadap semua peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan multikultural berperan dalam menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, sehingga peserta didik mampu mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat yaitu mengajarkan nilai demokrasi dan musyawarah dalam pendidikan multikultural.
Peserta didik dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan santun, menghargai pendapat orang lain, serta menghargai perbedaan melalui dialog dan musyawarah. Lalu yang terakhir ada sila kelima, yaitu sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Pendidikan multikultural menanamkan nilai bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta berhak memperoleh kesempatan yang adil dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Nah, berikutnya, peran sekolah dan guru dalam pendidikan multikultural. Sekolah dan guru memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural berbasis Pancasila. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam bersikap adil, toleran, dan menghargai perbedaan. Sekolah dapat menciptakan lingkungan yang inklusif melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler dan budaya sekolah yang menambahkan nilai kebersamaan, kerjasama, serta saling menghormati. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi utama pendidikan multikultural. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk hidup rukun, saling menghargai, menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan, keyakinan, dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dengan tanpa paksaan. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menanamkan sikap saling menghargai martabat manusia tanpa membedakan latar belakang suku, ras, budaya. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan kita bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan alasan untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang dimana mengajarkan pentingnya dialog, musyawarah, dan sikap demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ialah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dapat diyakini melalui pendidikan multikultural yang berlandaskan Pancasila, kita dapat membentuk generasi yang toleran, menghargai perbedaan, serta memiliki rasa persatuan dan nasionalisme yang kuat. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat menanamkan nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya beserta rekan-rekan saya sudah menyimpulkan pendidikan multikultural yang berlandasan Pancasila, yang dimana Pancasila merupakan landasan utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, karena nilai-nilainya sejalan dengan prinsip perhargaan terhadap keberagaman. Setiap sila mengajarkan toleransi, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Melalui pendidikan multikultural juga membentuk karakter yang menghargai perbedaan, menjunjung persatuan, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Dengan demikian, Pancasila berperan penting dalam menciptakan generasi yang berkepribadian luhur, toleran, dan berkomitmen menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Ya, beserta rekan-rekan saya akan menutup presentasi kali ini dengan mengingatkan kembali bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan, diharapkan peserta didik mampu menjadi generasi yang toleran, adil, dan berkarakter serta mampu menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Kami satu kelompok sudah menyimpulkan bagaimana cara memanfaatkan waktu luang berlandasan Pancasila dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, kita dapat mengikuti kegiatan sosial dan budaya yang dimana mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan budaya daerah lain seperti pentas seni, festival budaya, juga mengikuti latihan tari musik tradisional. Yang kedua, kita bisa dengan belajar toleransi antar agama dengan menggunakan waktu luang untuk berdiskusi atau membaca tentang agama dan kepercayaan lain guna menambah pemahaman dan sikap saling menghormati. Baik, cukup sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam pembahasan ini. Saya beserta rekan-rekan saya akan menutup pembahasan ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.